Pengaruh rokok terhadap kesehatan mental dan fisik remaja. Hidup di kota ini memang kayak roda. Kadang capek kerja bisa diobati pakai nongkrong bareng temen. Dan ya, rokok udah jadi bagian yang gak bisa lepas. Padahal dulu aku benci banget sama asap rokok. Lucu ya gimana kebiasaan buruk bisa jadi rutinitas. Nongkrong terus nih, gak bosan apa tiap hari di sini? Kemana yuk kita jalan-jalan Gi? Nih buat lo, gue tahu lo pasti mampir ke sini. Kerjaan masih gila-gilaan ya Dim? Iyalah, kerjaan lagi numpuk. Tapi ya gini nih buat hiburannya. Hoho, lo tuh udah parah Dimas. Masih inget gak dulu pas sekolah lo paling ribut tiap ada yang ngerokok. Lo kan gak suka sama asapnya. Itu dulu. Sekarang mah ya gini, gara-gara kalian nih tiap nongkrong ngajak ngerokok. Awalnya sih iseng, lama-lama keterusan. Udah kecanduan banget nih gua. Udahlah bro, hidup tuh buat dinikmatin. Lagi pula lo sehat-sehat aja kan, jadi ngapain takut? Kata-kata Riko itu sering bikin aku lega. Meski di dalam hati aku tahu rokok ini nggak baik, tapi gimana ya, rasanya udah kayak teman deket, susah lepas. Dulu aku, Umam, dan Riko nggak pernah terpisahkan. Persahabatan kami kayak rantai yang nggak pernah diputus. Tapi semakin dewasa aku sadar hidup membawa kami ke arah yang berbeda. Aku cuma nggak tahu arah itu baik atau buruk. Dim, lo gak pernah bosan apa sama rokok? Serius deh, gak takut sakit? Halah, lu ngomong kayak ibu aja. Lo sendiri kan masih ngerokok. Jujur Dim, akhir-akhir ini gue ngerasa badan gak enak, batuk terus, kepala sering pusing. Gue mulai mikir buat berhenti. Berhenti? Lu serius? Jangan kayak orang parno gitu lah. Semua orang ngerokok kok. Lo mah gampang ngomong. Lo gak tahu aja gimana rasanya sesak napas tiap malam. Gue sampai gak bisa tidur. Ya ampun, lo lebay banget sih. Lo itu cuma stres sama kerjaan, makanya badan lo rewel. Udah, jangan berantem di sini. Gue ngerti maksud lo, Umam. Tapi gue rasa asal kita jaga pola hidup, semuanya bakal baik-baik aja kok. Dimas, lo gak ngerti. Gue udah mulai lihat efeknya, dan itu gak main-main. Gue serius mau berhenti. Biarin lo pada mau bilang gue lebay atau apa. Lo mau berhenti? Ya silakan. Tapi gue dan Dimas, kita nikmatin hidup. Hidup tuh pendek, jangan dibikin ribet. Dim, lo sadar gak? Rokok udah mulai nguasain lo. Gue gak mau lo kayak gue, yang baru sadar pas badan udah gak karuan. Halo sayang, kamu lagi nongkrong ya? Kamu nggak ngerokok kan? Kamu tuh udah kecanduan, kamu harus berhenti. Enggak kok, enggak. Aman sayang. Love you sayangku Nina. Gue tahu Riko keras kepala, tapi lihat Dimas yang gak berhenti bikin gue makin yakin. Gue gak mau kayak dia. Ini saatnya gue berhenti sebelum semuanya terlambat. Dimas, kamu kenapa sih bandel banget? Kan aku udah bilang berhenti ngerokok. Kamu sayang aku nggak sih? Siapa keluarga pasien ini? Ibunya nggak di sini dok. Saya temannya Mira. Saya Nina pacarnya dok. Ada apa dengan Dimas? Baik, kondisi pasien cukup serius. Setelah pemeriksaan, kami menemukan dia menderita PPOK, penyakit paru-paru obstruktif kronis. PPOK? Apa itu dok? Penyakit ini menyerang paru-paru, biasanya akibat kebiasaan merokok berat. Sayangnya ini kondisi yang nggak bisa sembuh total. Hah dok? Apa dia masih bisa sembuh? Kalau dia berhenti merokok sekarang, kondisinya masih bisa dikontrol. Tapi kalau tidak, komplikasi bisa semakin parah. Aku tahu ini bakal jadi titik balik buat Dimas. Tapi aku juga tahu berhenti merokok itu nggak semudah kelihatannya. Kelihatan aku terbaring di rumah sakit itu seperti mimpi buruk. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku cuma bisa terus berharap dia mau berubah. Nah, ini terakhir kalinya ibu minta, tolong berhenti ya. Rokok itu nggak ada manfaatnya. Aku udah coba bu, tapi susah banget. Rasanya kayak ada yang hilang kalau aku nggak ngerokok. Ibu ngerti nak, tapi kamu lihat sendiri. Apa yang rokok itu lakuin ke tubuh kamu? Apa kamu tega kalau ibu harus ngubur kamu duluan? Aku janji bakal coba bu, tapi aku nggak bisa janji langsung berhenti total. Ibu nggak minta lebih nak. Ibu cuma mau kamu sehat, itu aja. Aku tahu ibu benar, tapi entah kenapa rokok itu seperti rantai yang mengikatku. Aku pengen lepas tapi selalu gagal. Setelah Nina pergi, aku ngerasa kosong. Dunia ini jadi serba abu-abu. Tapi bukan cuma hati yang hancur, tubuhku juga pelan-pelan menyerah. Aku nggak bisa lagi menyangkalnya. Segalanya mulai berubah dan aku nggak bisa lari dari kenyataan. Dimas, nak, kamu gimana rasanya? Ibu lihat kamu makin lemah. Ibu, aku nggak tahu harus gimana lagi bu. Bu, saya perlu bicara tentang kondisi Dimas. Gimana dok? Apa dia bisa sembuh? Tolong katakan ada harapan.
Kondisi Dimas semakin memburuk. Penyakit paru-paru obstruktif kronis yang dideritanya kini mulai mempengaruhi organ lain, termasuk jantungnya. Ini akibat kebiasaan merokok yang terus-menerus, Bu. Dok, apa saya masih punya harapan? Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Selama kamu berhenti total dan mengikuti semua aturan saran medis kami, kita masih bisa mengendalikan kondisi ini. Kami bisa bantu asal kamu mau berusaha. Tapi aku nggak bisa berhenti, Dok. Apa yang bakal terjadi sama aku? Kalau kamu terus merokok, kondisi ini semakin memburuk. Bisa jadi jantung dan paru-paru kamu nggak akan bertahan lagi, dan itu bisa berakibat fatal. Dimas, kamu harus berubah, Nak. Aku nggak pernah berpikir bakal sampai kayak gini, Bu. Aku cuma nggak tahu gimana caranya berhenti. Nak, ibu tahu kamu sudah berusaha, tapi ibu nggak bisa lihat kamu terus-terusan kayak gini. Kamu harus berubah, Nak. Kamu harus bertahan. Hidupmu berharga. Ibu, maafin aku. Aku udah buat ibu khawatir selama ini. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku takut nggak bisa sembuh, Bu. Ibu gak pernah marah, Nak. Ibu cuma takut kehilangan kamu. Jangan sia-siain kesempatan yang ada. Ibu tahu kamu bisa. Kamu cukup kuat untuk ini. Nah, kamu harus mau berjuang. Jangan biarkan rokok itu mengendalikan hidupmu. Ibu tahu ini berat, tapi ibu akan selalu ada buat kamu. Ibu akan terus mendampingimu apapun yang terjadi. Aku nggak tahu kalau ini bakal seburuk ini, Bu. Aku terlalu egois. Aku melihat anakku semakin lemah setiap harinya. Dia masih gak percaya kalau dia bisa sembuh. Tapi aku gak peduli seberapa sulit. Aku akan tetap ada di sampingnya. Aku gak akan membiarkannya menyerah. Memang nggak adil. Kita berusaha tapi tetap saja banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi lebih nggak adil lagi kalau kita sendiri yang menyia-nyiakan kesempatan buat hidup kita lebih baik. Aku sadar semuanya terlambat, tapi aku cuma ingin bilang aku menyesal. Bu, maafin aku, Bu. Nah, jangan ngomong kayak gitu. Ibu gak pernah marah sama kamu. Ibu cuma takut kehilangan kamu. Aku tahu aku ngecewain ibu. Aku nggak pernah dengerin ibu, tapi terlalu keras kepala, terlalu mikirin diri sendiri. Dan sekarang aku cuma bawa sakit buat ibu. Aku nggak pantas buat ibu. Nah, ibu gak pernah nyalain kamu. Ibu cuma mau kamu sehat, itu aja. Ibu gak pernah benci sama kamu. Kalau ibu marah buat apa? Kamu udah cukup menderita. Ibu hanya ingin kamu sadar bahwa ibu selalu ada buat kamu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, Bu. Apa aku bisa sembuh? Aku takut kalau semuanya terlambat. Ya, ibu nggak tahu seberapa banyak waktu yang kita punya. Tapi yang pasti aku akan selalu ada di sini. Kita akan jalanin ini bersama. Jangan menyerah, Nak. Ibu selalu ada buat kamu. Dan kamu nggak pernah sendirian. Badan Dimas sakit. Dimas udah nggak kuat. Maafin Bu, maafin Dimas, Bu. Ya Allah, ampuni semua dosa anakku. Nah, kamu sudah buat ibu bangga. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu. Selamat jalan anakku sayang. Aku tahu semuanya terlambat, tapi jika aku bisa, aku ingin kembali ke waktu itu. Aku ingin berubah lebih awal sebelum semuanya terlambat. Aku nggak pernah menyangka akan kehilangan Dimas secepat ini. Dia terlalu muda untuk pergi, tapi hidup seringkali memberi pelajaran dengan cara paling menyakitkan. Tante, saya turut berduka cita. Dimas adalah teman yang baik. Terima kasih, Nak. Dimas selalu cerita tentang kamu. Dia bilang kamu orang yang selalu peduli sama dia. Lo masih nggak sadar kok. Ini bisa aja lo dan gue yang ada di balik kain itu. Gue nggak tahu, Mam. Gue takut. Aku tahu Riko masih berjuang, tapi aku berharap apa yang terjadi sama Dimas jadi peringatan buat dia. Merokok dan tidak merokok memang sama-sama mati, tapi dengan merokok kematian bisa jadi lebih cepat dan lebih menyakitkan. Aku menyebutnya sebagai mati konyol. Terdapat data perokok aktif di Indonesia. Data terbaru pada tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia telah mencapai 70 juta orang. Dengan 7,4% diantaranya adalah anak-anak dan remaja berusia 10-18 tahun. Kelompok usia 15-19 tahun merupakan perokok terbanyak
dengan persentase 56,5%, diikuti oleh kelompok usia 10-14 tahun dengan persentase 18,4%. Selain itu, survei Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 mencatat bahwa jumlah perokok dewasa meningkat sebesar 8,8 juta orang dalam 10 tahun terakhir, dari 60,3 juta pada 2011 menjadi 69,1 juta pada 2021. Meskipun demikian, prevalensi merokok di Indonesia mengalami penurunan dari 1,8% menjadi 1,6%. Dalam periode yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan bahwa persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir mencapai 28,99%. Definisi rokok. Rokok adalah produk tembakau yang dibakar dan dihisap asapnya. Mengandung lebih dari 5.000 zat berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Kebiasaan merokok masih tinggi di Indonesia dengan 28,62% penduduk berusia 15 tahun ke atas sebagai perokok aktif. Bahkan 73,6% pria dewasa di Indonesia merokok, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia. Perbedaan perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun, walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari. Atau orang yang menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun, atau hanya sekedar coba-coba dan cara menghisap rokok cuma sekedar menghembuskan asap walau tidak dihisap masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tetapi menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. Penyebab rokok. Rokok sangat berbahaya. Merokok pada remaja tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental mereka. Nikotin dalam rokok dapat menyebabkan ketergantungan yang membuat remaja merasa cemas dan gelisah ketika tidak merokok. Selain itu, efek stimulan dari nikotin dapat meningkatkan stres meskipun awalnya mungkin memberikan perasaan rileks sementara. Dalam jangka panjang, kebiasaan merokok juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko depresi. Hal ini disebabkan oleh perubahan zat kimia di otak yang berperan dalam mengatur suasana hati. Selain itu, rokok juga dapat mengganggu pola tidur, menyebabkan insomnia, dan menurunkan kualitas istirahat yang pada akhirnya memperburuk kondisi mental. Cara berhenti merokok. 1. Berhenti seketika. Cara ini sangat bergantung pada tekad dan keinginan yang kuat dari diri sendiri. Jika Anda sudah membulatkan tekad, lakukan hal-hal ini untuk memastikan keberhasilannya dan menahan godaan merokok. Hindari pemicu dan situasi yang membuat Anda merokok, seperti bawa asap rokok atau berada dalam situasi sosial bersama teman-teman yang merokok. Sibukkan diri dengan aktivitas dan kesenangan baru, sehingga pikiran Anda beralih dari rokok. Terus fokus pada manfaat berhenti merokok dibandingkan kenikmatan sesaatnya. Rutin berolahraga. Berolahraga secara rutin tidak hanya membuat tubuh sehat dan bugar, tapi juga meningkatkan mood dan stamina, serta mengurangi kecanduan merokok. Berolahraga juga membantu mengurangi efek samping putus rokok yang timbul setelah berhenti merokok seperti gelisah dan sulit tidur. 3. Makan makanan sehat. Kandungan nikotin dalam rokok dapat membuat indera penciuman dan perasa kurang sensitif, sehingga mengurangi nafsu makan. Makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan selain dapat mengurangi keinginan merokok, juga dapat mengembalikan selera makan yang menurun karena merokok. 4. Mengelola stres dengan relaksasi. Saat stres, orang merokok karena kecanduan nikotinnya memberi efek relaksasi dengan seketika. Padahal, kebiasaan merokok justru membuat Anda lebih rentan terhadap stres. Gantilah kebiasaan merokok dengan teknik relaksasi seperti pijat, pernapasan dalam, yoga, meditasi, atau mendengarkan musik yang menyenangkan. 5. Meminta bantuan ahli. Konsultasikan ke dokter atau tenaga kesehatan jika ada obat-obatan yang cocok untuk Anda. Dokter biasanya meresepkan obat-obatan seperti ibupropion dan varenicline yang dapat membantu mengatasi kecanduan merokok. Anda juga bisa mencoba terapi alternatif, hipnoterapi, tentunya dengan merekomendasi dan pengawasan dokter atau tenaga ahli. Setelah memahami cara berhenti merokok di atas, mulailah sekarang juga. Anda sudah melangkah lebih maju dalam menjalani hidup sehat berkualitas.